Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan TNI yang menangkap bos bandar judi terbesar yang ternyata merupakan oknum polisi. Langsung saja berikut ini kisah selengkapnya. Berita mengenai dugaan keterlibatan oknum polisi dalam jaringan perjudian di Indonesia menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum dan integritas institusi kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa anggota polisi yang terlibat dalam jaringan perjudian akan diproses dan ditindak tegas. Beliau menyatakan bahwa Polri telah membentuk tim gabungan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk menganalisis transaksi keuangan yang diduga terkait dengan perjudian. Hingga saat ini, sebanyak 202 rekening telah diblokir sebagai bagian dari upaya tersebut. Gedung berlapis kaca 5 lantai itu berdiri angkuh di jantung kota. Platinum Lounge, nama yang terukir di papan neon ungu kebiruan, berkilau menggoda para pejalan kaki. Dua pria kekar dengan setelan hitam mengawasi setiap tamu yang datang dengan tatapan menilai. Dari luar, Platinum Lounge tampak seperti klub malam eksklusif biasa. Fasad modern, lampu-lampu kebiruan, dan deretan mobil mewah yang terparkir rapi di halaman depan. Namun, di balik kemewahan yang tampak normal ini, tersimpan rahasia gelap yang hanya diketahui segelintir orang. Di lantai dasar, Platinum Lounge menawarkan hiburan malam seperti umumnya. Bar dengan minuman impor, lantai dansa, dan ruang VIP. Namun, jika seseorang mengetahui kode akses khusus, lift tersembunyi di balik pintu, karyawan akan membawa mereka ke dunia yang sama sekali berbeda di lantai 4. Kapolres Bayu melangkah keluar dari lift tersembunyi dengan langkah percaya diri. Ia mengangguk pada dua petugas keamanan yang langsung memberi hormat. Bagaimana malam ini? Salah satu petugas keamanan memberi laporan tentang situasi di kasino. Bayu tersenyum puas. Lantai 4 Platinum Lounge adalah surga bagi penikmat judi kelas atas. Ruangan luas dengan meja-meja roulette, blackjack, dan poker. Suara denting chip dan gelas-gelas whisky beradu dengan tawa para pemain. Di sudut ruangan, beberapa wajah familiar terlihat. Seorang anggota DPRD bermain poker dengan dua pengusaha properti. Di meja lain, seorang hakim tengah meneguk minuman sambil mengamati jalannya permainan roulette. Andi, manajer kasino yang juga keponakan Bayu, segera menghampiri. Oh Pak Bayu, semuanya berjalan lancar Pak, tenang saja. Dan omset malam ini 2 kali lipat dari biasanya. Malam ini kita juga dapat tamu spesial Pak. Ada Pak Hendra dari Kejaksaan, ada 2 anggota DPRD, beberapa pengusaha, dan rekan Bapak dari Polda yang baru saja tiba. Bagus. Pokoknya pastikan pelayanan mereka itu sempurna. Jangan sampai ada yang kecewa. Saya nggak mau kalau ada yang sampai komplain ada apa-apa ke saya. Bayu mengangguk puas. Inilah kerajaan kecilnya. Kasino ilegal yang telah ia kelola hampir 5 tahun, tersembunyi dengan sempurna. Sebagai Kapolres, ia mengarahkan operasi dan razia jauh dari tempatnya. Bayu melangkah ke ruangan pribadinya, sebuah ruangan dengan dinding kaca one-way. Komisaris Jenderal Pratama, atasannya, sudah menunggu dengan segelas whisky. Bayu, bisnismu kayaknya semakin berkembang nih. Wah, semua ini juga berkat dukungan dari Pak Komjen juga. Tenang saja Pak, dividen bulan ini pasti akan ditransfer. Ya seperti biasalah. Oke, aku percaya kok sama kamu Bayu. Tapi pastikan keamanan tetap terjaga ya. Aku dengar ada beberapa wartawan menyelidiki tempat ini. Kalau sampai tempat ini masuk media terus viral di sosial media juga, bisa bahaya kita. Well, Pak, kalau soal itu sih tenang saja Pak. Itu semua sudah saya tangani dengan beres. Mereka menerima hadiah untuk tutup mulut dari saya. Kalau yang memang keras kepala maksa ya, mereka tahu konsekuensinya, kita habisi. Dalam 5 tahun terakhir, 3 orang yang berusaha membongkar operasi Platinum Lounge telah menghilang. Seorang wartawan ditemukan tewas dalam kecelakaan tunggal. Seorang aktivis anti korupsi menghabisi dirinya sendiri dengan cara janggal. Dan seorang polisi muda dipindah tugaskan setelah
kedapatan memiliki narkoba di rumahnya. Ya beginilah permainan sebenarnya Pak Komjen. Bukan kartu atau dadu di meja itu, tapi kendali atas orang-orang yang menggerakkan kota ini. Pratama tersenyum setuju. Keduanya menikmati pemandangan di bawah, tidak menyadari bahwa permainan mereka akan segera menemui tantangan. Sersan 2 Ilham merapikan kemeja hitamnya sebelum melangkah mendekati Platinum Lounge. Meski berpakaian sipil, postur tubuh dan tatapannya menyiratkan latar belakang militer. Sudah 3 hari ia mencari Fahri, adiknya yang menghilang setelah terlibat hutang judi. Ilham mengepalkan tangannya, mengingat percakapan terakhir dengan ibunya. Fahri belum pulang sejak 2 minggu lalu. Suara ibunya bergetar di telepon. Dia bilang sedang berusaha melunasi hutang-hutangnya di Platinum Lounge. Ibu tenang saja. Aku pasti akan cuti dan mencari Fahri. Aku akan temukan Fahri. Ilham memasuki klub malam yang ramai. Ia langsung menuju lift tersembunyi yang lokasinya ia ketahui dari informan, teman lama Fahri yang pernah terjerat judi di tempat itu. Di lantai 4, suasana berubah drastis. Kemewahan tertata rapi, denting mesin slot terdengar jelas. Ilham menyapu ruangan, mencari wajah-wajah familiar. Hatinya mencelos melihat seorang polisi berseragam lengkap tertawa di meja poker. Negara sudah dalam genggaman penjahat, Gumamnya. Setelah setengah jam tidak menemukan adiknya, Ilham mendekati Andi, manajer kasino yang sempat ditunjukkan oleh salah satu staf. Permisi, Pak Andi. Saya ingin bertanya tentang adik saya, Fahri Nugraha namanya. Dia sering bermain di sini beberapa minggu terakhir dan belum pulang. Oh, Fahri si tikus kecil itu ya. Hutangnya saja hampir 200 juta. Dan berani-beraninya dia mencoba curang di mejaku. Saya hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Di mana dia sekarang? Adikmu sedang belajar bagaimana melunasi hutang dengan cara lain. Pulanglah dan jangan ikut campur. Saya tidak akan pergi sebelum tahu di mana adik saya. Andi menjentikkan jari. 4 penjaga keamanan mengepung Ilham. Dengan gerakan cepat, Ilham menyingkirkan tangan salah satu penjaga dan melayangkan pukulan. Penjaga lainnya menyerang. Meski terlatih, Ilham kewalahan menghadapi 4 lawan sekaligus. Di mana adikku? Di mana? Dari ruangan pribadinya, Kapolres Bayu melihat keributan. Siapa itu yang bikin gaduh? Ini loh Pak, orang ini ngaku kakak dari Fahri. Orang yang mencoba menipu kita bulan lalu itu loh. Udah langsung bereskan aja. Dalam hitungan menit, jumlah yang mengepung Ilham bertambah. 2 polisi berpakaian preman bergabung. Ilham akhirnya terjatuh setelah dipukul dari belakang dengan tongkat baseball. Mereka menyeret Ilham ke ruang belakang dan menganiayanya. Darah mengalir dari pelipis dan bibirnya yang sobek. Satu tendangan keras menghantam rusuknya. Kau pikir siapa berani-beraninya mencari masalah di tempatku? Saya Sersan 2 Ilham Yonif 303. Anda akan menyesal melakukan ini. Mata Bayu membelalak, kemudian berubah dingin. Lah, cuman PN itu. Sayang sekali kau datang tanpa seragam dan sendirian. Setelah puas menganiaya, mereka menyeret tubuh Ilham ke gang belakang dan melemparkannya ke tumpukan sampah. Yang tidak mereka sadari, seorang perempuan muda di balkon apartemen menyaksikan kejadian itu. Tangannya dengan cepat meraih ponsel dan merekam seluruh kejadian. Rumah sakit militer riuh dengan berita tentang kondisi Sersan 2 Ilham. Ditemukan oleh pejalan kaki, tubuh Ilham yang penuh luka segera dikenali sebagai anggota TNI dari kartu identitasnya. Berita penganiayaannya menyebar cepat di kalangan militer. Di koridor rumah sakit, Kapten Arya berjalan dengan langkah cepat. Sebagai komandan unit khusus Kopassus, wibawanya tidak diragukan lagi. Arya memasuki ruang perawatan intensif. Ilham terbaring dengan perban di kepala dan monitor detak jantung. Dokter memberikan penjelasan tentang kondisi Ilham yang kritis namun stabil. Tahanlah kawan, kita pernah melalui yang lebih buruk di Timor, ingat? Tatapan Arya berubah dingin saat keluar ruangan. Ponselnya berdering. Dia berbicara singkat dengan kolonel di markas, memberitahu bahwa dia akan segera kembali. Ruang rapat di markas komando dipenuhi 15 perwira dari berbagai satuan. Kolonel Dharma berdiri di depan dengan wajah serius.
Di layar proyektor, terpampang foto kondisi Ilham dan video dari saksi mata. Berdasarkan informasi dari HP Ilham, insiden ini terjadi di Platinum Lounge, sebuah klub malam yang menjadi kedok kasino ilegal. Ilham mencari adiknya yang menghilang setelah terjerat hutang judi. Kasino ini dikelola dengan proteksi dari oknum kepolisian. Dari rekaman video, kita mengidentifikasi Kapolres Bayu terlibat langsung dalam penganiayaan. Dengan segala hormat kolonel, saya mengusulkan operasi gabungan untuk mengekspos dan menangkap seluruh jaringan. Ini bukan tentang balas dendam, tapi membersihkan korupsi yang menggerogoti aparat penegak hukum. Setelah diskusi, Kolonel Dharma menyetujui rencana Arya dan menugaskannya memimpin tim gabungan Kopassus dan POM TNI untuk misi ini. 24 jam kemudian, ruang operasi khusus dipenuhi 12 prajurit pilihan. Peta, denah bangunan, dan foto target terpajang di dinding. Kapten Arya menjelaskan rencana. Operasi kedaulatan, tujuan kita infiltrasi, pengumpulan bukti, dan penangkapan seluruh jaringan. Tim dibagi menjadi 3 kelompok. Alpha menyamar sebagai pengunjung VIP, Bravo bersiaga di posisi pendukung, Charlie mengendalikan komunikasi. Arya menunjuk denah bangunan. Kasino ilegal berada di lantai 4, akses melalui lift khusus yang dijaga ketat. Kita masuk bertahap untuk menghindari kecurigaan. Untuk senjata, kita membawa pistol dan stun gun tersembunyi. Target utama adalah pengamanan bukti dan penangkapan tersangka dalam kondisi hidup. Berdasarkan informan, malam Jumat adalah waktu paling ramai. Kapolres Bayu dan jajarannya selalu hadir untuk pengawasan langsung. Itu waktu yang terbaik kita. Selama 3 hari, tim gabungan berlatih intensif di gudang yang dimodifikasi menyerupai kasino. Penyamaran disempurnakan hingga detail terkecil. Pada simulasi terakhir, Kapten Arya memainkan peran pengunjung VIP. Gerakannya sempurna, dari cara berjalan hingga cara memegang kartu. Arya menerima telepon dari Inspektur Jenderal Pratama dari Divisi Propam Polri yang menawarkan bantuan. Saya menyelidiki Kapolres Bayu selama 2 tahun, Kapten Arya. Dia selalu lolos karena perlindungan dari petinggi. Saya bisa membantu operasi ini dengan memberikan informasi dari dalam. Pratama mengirimkan dokumen rahasia kepolisian tentang Platinum Lounge, informasi yang terlalu detail untuk jebakan. Sepertinya kita baru saja mendapatkan kartu as untuk operasi ini. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Platinum Lounge masih berdenyut dengan kehidupan malam. Mobil-mobil mewah silih berganti menurunkan penumpang. Musik berdentum di lantai dasar, sementara di lantai 4, permainan dengan taruhan tinggi berjalan dalam keheningan yang sesekali terpecahkan oleh seruan kemenangan. Di sebuah van hitam yang terparkir 2 blok dari lokasi, Kapten Arya memberikan instruksi terakhir pada timnya. Status semua tim, operasi kedaulatan dimulai. Alpha 1 dan Alpha 2, laporkan situasi di dalam. Tim melaporkan bahwa target utama berada di ruang VIP dengan beberapa petinggi dan keamanan di sekitar area utama, berjumlah 8 orang bersenjata. Alpha 3 sampai Alpha 6 masuk sekarang, bertindak natural. Tim Bravo bersiap untuk fase 2. Di dalam kasino, tim Arya memasuki area permainan dengan penyamaran sempurna. Mereka langsung menuju posisi-posisi strategis sesuai rencana. Tidak jauh dari ruang VIP tempat Kapolres Bayu berada. Di pintu masuk, 2 anggota tim dihentikan oleh petugas keamanan yang tampak curiga, namun berhasil meyakinkan mereka dan diizinkan masuk. Selama 45 menit, tim Alpha mengambil posisi strategis. Tepat pukul 2.45, semua anggota tim berada di posisi. Arya memberikan sinyal. Semua tim siap, eksekusi dalam 3, 2, 1, sekarang! Secara bersamaan, tim Alpha melepaskan granat kejut. Bunyi ledakan kecil diikuti kilatan cahaya memenuhi ruangan. Salah satu anggota tim berdiri di atas meja poker, menembakkan pistolnya ke langit-langit. TNI Polri, jangan bergerak, ini penyergapan resmi. Kekacauan pecah. Para pengunjung berhamburan, sementara petugas keamanan mencoba mencabut senjata mereka. Namun, efek kejut membuat mereka tidak sempat bereaksi efektif. Dari pintu utama, tim Bravo menyerbu masuk dengan formasi rapi. 2 orang mengamankan lift dan tangga darurat, sementara yang lain bergabung dengan tim Alpha. Arya bergerak cepat menuju ruang VIP. 2 pengawal mencoba menghalanginya, tetapi dengan gerakan efisien, Arya melumpuhkan keduanya dalam hitungan detik. Di sudut lain ruangan, anggota tim lain menghadapi preman bersenjata.
Pertarungan tak seimbang itu berlangsung singkat. Latihan intensif membuat gerakan para prajurit Kopassus jauh lebih mematikan dibandingkan preman bayaran. Arya mendobrak pintu ruang VIP. Di dalam, Kapolres Bayu dan 4 petinggi lainnya terkejut. Pratama tampak paling tenang. Kapolres Bayu, Anda ditahan atas tuduhan penganiayaan terhadap anggota TNI, pengelolaan kasino ilegal, dan berbagai pelanggaran hukum. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Ini akan jadi akhir karirmu. Justru sebaliknya, operasi ini mendapatkan izin langsung dari Mabes TNI dan Propam Polri. Pratama mengeluarkan lencana resminya. Kapolres Bayu, sebagai Kepala Divisi Propam, saya juga menahan Anda atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan dalam jaringan kriminal terorganisir. Dalam waktu kurang dari 20 menit, seluruh kasino telah berada dalam kendali tim gabungan TNI Polri. Para tahanan duduk berbaris dengan tangan terborgol, sementara anggota tim mulai mengumpulkan bukti. Suasana kasino yang telah dikuasai mulai terkendali. Para pelaku utama duduk berbaris dengan tangan terborgol, sementara tim pengumpul bukti menyisir setiap sudut ruangan. Tiba-tiba salah satu prajurit berteriak memberitahu bahwa Kapolres Bayu telah menghilang. Arya menoleh tajam. Borgol yang seharusnya mengekang Bayu tergeletak kosong di lantai. Dengan cepat Arya memeriksa rekaman CCTV. Dia menuju dapur, ikuti aku. Di dapur yang luas, Arya melihat sebuah rak pendingin yang tampak bergeser dari dindingnya. Mereka menemukan pintu rahasia yang mengarah ke basement gedung. Di ujung tangga spiral, mereka memasuki garasi bawah tanah dengan beberapa mobil mewah terparkir. Di ujung garasi, Kapolres Bayu sedang berusaha menyalakan sedan hitam. Menyadari keberadaan Arya, Bayu segera mencabut pistolnya. Menyerahlah Kapolres, tidak ada jalan keluar. Aku masih punya banyak kartu tersisa, Kapten. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi ini. Kalian pikir ini akan berakhir dengan penangkapanku? Jaringan kami terlalu kuat. Tanpa peringatan, Bayu menembakkan pistolnya. Arya berguling menghindari tembakan sambil menarik pistolnya sendiri. Arya memberikan isyarat pada timnya untuk mengepung. Bayu mencoba berlari menuju pintu keluar di sisi lain garasi. Tahan! Bayu berbalik dan menembak membabi buta. Dalam gerakan terlatih, 3 anggota tim Arya menembak secara bersamaan. 3 peluru tepat mengenai sasaran, bahu kanan, paha kiri, dan lengan kanan Bayu, melumpuhkannya tanpa membunuh. Ambulans akan segera datang, tapi sebelum itu di mana Fahri? Bayu mendesis kesakitan. Ada di lantai 2, ruang penyimpanan wine. 2 jam kemudian, operasi pembersihan telah rampung. Tim forensik sibuk mengumpulkan barang bukti, tumpukan uang tunai, senjata ilegal, dokumen transaksi, dan pencucian uang. Arya memperhatikan salah satu anggota timnya yang sejak tadi gelisah. Berdasarkan informasi dari Inspektur Pratama, ada pengkhianat dalam tim mereka. Ketika anggota tim lain mendekatinya, ia tiba-tiba mencabut pistol dan mengarahkannya pada Arya. Tim penyelamat berhasil menemukan Fahri di ruang tersembunyi di balik lemari penyimpanan wine. Kondisinya lemah, dengan bekas penganiayaan, tetapi masih hidup. Beberapa jam kemudian di rumah sakit militer, Ilham terbangun mendengar pintu kamarnya dibuka. Kapten Arya masuk, diikuti oleh Fahri yang didorong dengan kursi roda. Fahri, ya Allah Fahri. Maafkan aku, Kak. Aku tidak bermaksud menyeretmu dalam masalah ini. Yang penting kau selamat. 6 bulan kemudian, gedung pengadilan dipenuhi wartawan dan masyarakat yang ingin menyaksikan sidang vonis terhadap Kapolres Bayu dan jaringannya. Mayor Arya, dipromosikan dari kapten, duduk di barisan depan bersama Ilham yang telah pulih. Hakim membacakan vonis, 20 tahun penjara untuk Kapolres Bayu dan berbagai hukuman untuk komplotannya. Lebih dari 40 orang terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk 10 anggota kepolisian, 3 hakim, dan beberapa pejabat pemerintah. Di luar gedung pengadilan, Arya dan Ilham berjalan bersama menuruni tangga. Fahri menunggu di mobil. Mayor, saya berpikir untuk mengajukan permohonan pindah tugas ke Kopassus. Dengan senang hati, aku akan merekomendasikanmu, Sirsan. Kami selalu membutuhkan prajurit dengan keberanian sepertimu. Hari ini kita menang, Ilham, tapi perjuangan untuk membersihkan negeri ini dari korupsi dan kejahatan masih panjang. Dan TNI akan selalu berada di garis terdepan perjuangan itu, Mayor. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.